Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kelompok 4 akan mempresentasikan tentang siklus karbon dan oksigen. Selamat menonton. Kelompok 4 beranggotakan Ariel Albasitu, Catherine Zahra Andini, Filza Kurato Aini, Muhammad Ridho Elrianto, Muhammad Zidan, dan Najwa Zoraya Dwinov. Ini adalah contoh gambar dari siklus karbon dan oksigen. Pengertian karbon. Karbon merupakan unsur kimia yang terdiri dari satu atom karbon dan dua atom oksigen. Karbon berasal dari bahasa Latin karbo yang artinya batu bara karena karbon selalu identik dengan warna hitam pekat seperti batu bara. Pengertian oksigen. Oksigen dihasilkan dari proses fotosintesis oleh tanaman. Senyawa yang dimiliki oksigen cukup banyak, diantaranya adalah air atau H2O, ozon atau O3, serta senyawa organik seperti asam karboksilat, karbohidrat, protein, dan lipid. Bagaimana siklus karbon dan oksigen terjadi? Karbon dan oksigen merupakan gas yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Kedua siklus tersebut dalam prosesnya melibatkan berbagai sumber seperti air, organisme, tanah, dan atmosfer. Proses utama. Pertama, karbon di atmosfer diserap oleh tumbuhan untuk fotosintesis dan diubah menjadi glukosa menghasilkan oksigen sebagai produk sampingan. Kedua, oksigennya dihirup makhluk hidup dan karbon dioksidanya dilepaskan. Ketiga, makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan ini mati dan diurai oleh dekomposer. Lalu setelah membusuk, karbon dilepaskan lagi ke atmosfer. Keempat, sebagai karbon yang tidak dilepaskan akhirnya menjadi bahan bakar fosil. Terakhir, bahan bakar fosil ini dipakai untuk aktivitas manusia yang memompa lebih banyak karbon. Lalu ada fungsi atau kegunaannya. Pertama, kegunaan fotosintesis. Proses ini dilakukan oleh organisme autotrof seperti tumbuhan, alga, dan fitoplankton. Fotosintesis ini menggunakan sumber energi matahari, air, dan karbon dioksida sehingga menghasilkan karbohidrat. Lalu di sini ada dekomposer. Siklus karbon juga terjadi pada proses dekomposisi atau penguraian sisa-sisa makhluk hidup. Sisa-sisa makhluk hidup dapat berupa tubuh organisme mati, tumbuhan yang layu, juga kotoran makhluk hidup. Lalu ada respirasi. Siklus karbon juga terjadi pada pernapasan makhluk hidup. Pada respirasi sel, molekul karbon dilepaskan setelah menerima oksigen, sehingga makhluk hidup menghembuskan karbon dioksida saat respirasi. Yang terakhir ada pembakaran bahan bakar. Ketika bahan bakar fosil dibakar, maka akan melepaskan gas karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya. Hal ini karena sumber energi fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam terbentuk dari karbon. Dampak positif siklus karbon dan oksigen. Yang pertama, mendukung kehidupan, oksigen untuk bernapas, karbon dioksida untuk fotosintesis. 2. Mengatur suhu bumi, CO2 menjaga suhu tetap hangat. 3. Menjaga keseimbangan ekosistem, daur ulang zat penting di alam. 4. Stabilitas lingkungan, proses alami saling melengkapi. Dampak negatif. Pertama, pemanasan global, emisi CO2 berlebih dari industri dan kendaraan. Kedua, berkurangnya oksigen, deforestasi dan populasi laut, mengurangi tumbuhan penghasil O2. 3. Gangguan ekosistem, ketidakseimbangan zat berdampak pada hewan dan tumbuhan. 4. Perubahan iklim ekstrim, cuaca tak menentu, es mencair, permukaan laut naik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan presentasi kami. Kurang lebih mohon maaf jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.